Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putri Syahidah di Nobis Noble Bicara Sukses. Dan kali ini spesial sekali teman-teman semuanya, karena saya sedang berada di Bontonompo, tepat di Kabupaten Goa, yaitu Rumah Hijau Denasa. Kalian bisa lihat di sini pemandangannya yang sangat sejuk dan hijau. Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk. Yuk. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi saya Muti dari Nobel, dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di Rumah Hijau Denasa, tepat di Bontonompo, Kabupaten Goa. Dan di samping saya sendiri sudah ada pemilik dari Rumah Hijau sendiri, yaitu Bapak Darmawansyah Denasa. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Oke, Iya, jadi baik. kita mau kemana dulu nih, Pak? Kita lihat-lihat dulu. Oke. Silakan bisa pakai sarung. Oh, ini namanya saraung atau Ya, caping. caping. Saya Ya, ambil boleh. satu ya, Pak. Iya, boleh. Ini lucu juga ya, guys ya. Nah kan Pak, setelah saya sampai di sini, itu saya begitu takjub karena pertama kalinya memang saya berada di Rumah Hijau ini yang memang sangat luas dan sangat sejuk ya, apalagi kalau yang mau berkunjung di sini luar biasa. Ini kalau Bapak sendiri awal mula membuat Rumah Hijau ini karena inisiatif apa, Pak? Ya, jadi kita awalnya menginisiasi area konservasi ini. Di rumah Hijau Denasa itu area konservasi swadaya untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati. Jadi kita merasa dulu ya di sini sudah banyak spesies atau jenis yang sudah mulai hilang. Dulu waktu saya kecil itu sering menemukan tanamannya, lalu kemudian dalam perjalanan waktu orang ternyata sering tebang karena alasan area yang dulu tumbuhi tanaman itu mau dijadikan tempat membangun rumah, atau alih fungsi lahan, dijadikan apa dan segala macam. Sehingga ada rasa khawatir bisa jadi tanaman-tanaman itu yang dulu saya sering panjat atau makan buahnya atau bermain di bawahnya itu hanya tinggal cerita. Dan orang-orang setelah saya itu tidak akan melihat lagi. Itu pas umur berapa, Pak? Itu waktu kuliah. Lama, Pak? Itu tahun 90-an. Oh, oke. Iya, jadi rumah ini sudah berpuluh tahun ya, Pak? Ya, kita inisiasi Rumah Hijau Denasa itu sejak 2007. 2007. Iya, 2007 kita mulai intensif. Jadi tujuannya itu untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati. Nah, kemudian karena di sekitar sini belum ada tempat belajar, jadi anak-anak itu kalau ada waktu kosong ya, pulang dari sekolah itu tidak ada lagi aktivitas, anak-anak ya sama saya lah seperti dulu ya, memang sering bermain. Tapi perkembangan waktu ternyata anak-anak itu bukan hanya main seperti kami dulu yang misalnya main permainan tradisional, malah permainannya itu pergi sewa, menyewa game online dan segala macam. Ternyata berubah. Karena mereka itu tidak, karena kecanduan, mereka tidak makan dulu, ganti pakaian dulu, baru pergi bermain. Karena dia langsung main tanpa itu ya, dan sering karena orang tua juga mungkin orang tua mereka merasa bahwa itu tidak terlalu baik, karena itu kan berbayar. Pada saat minta uang tidak dikasih, menangis. Sejak itu kita buat kegiatan, anak-anak itu diajak untuk datang ya, untuk permainan tradisional, terus interaksi. Jadi kalau ada tamu mau datang, biasanya kita libatkan mereka. Jadinya kemudian terbuka ruang silaturahmi, dan mereka juga kadang kan kita belajar dari orang-orang yang kita temani bertemu ya. Jadi kalau misalnya orang kota akan bercerita tentang bagaimana sih kehidupannya sehari-hari dibanding yang di sini yang mungkin nuansanya di bulan kota belum, di bulan bukan kota sudah ramai dan seterusnya. Jadi ada yang terasa, apalagi kalau ada tamu dari luar negeri ya, kita kemudian diskusinya lebih besar, banyak lagi.
apa permainan tradisional di negara mereka, bagaimana layanan publik di negara mereka dan seterusnya. Tapi maaf Pak, ini saya mau tahu dulu background Bapak itu sebenarnya apa? Apakah seorang guru atau dari mana gitu? Jadi sebelum kita bangun rumah hijau ya, itu saya pernah ngajar di Unhas. Oh, ngajar di Unhas. Itu ngajar apa Pak? Saya ngajar filsafat. Oh, mata kuliah terakhir ngajar aku mata kuliah filsafat sama mata kuliah umum itu bahasa Indonesia. Itu selama 5 tahun ya di sana ngajar. Terus pulang. Tapi memang Bapak asli saya lahir dan besar di sini. Oh. Besar sini. Saya merasa bahwa kampung saya membutuhkan saya gitu. Jadi kemudian pulang menginisiasi berdirinya Rumah Hijau Dinasa. Oke. Ini awalnya bekas galian batu bata. Jadi Bontonompo itu, Bontonompo dan Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontonompo dan Kecamatan Bajeng di Kabupaten Goa itu sentra pembuatan batu bata di Sulawesi Selatan. Iya, kalau Limbung saya tahu Pak, karena pernah saya sering lewat ya di sana. Iya. Di situ banyak sekali pembuatan batu bata di sini. Nah, terus, di sini ini jadi sebagian besar yang bekas galian-galian itu bekas tambang. Galian batu bata. Kita landscape ulang. Karena kan lama baru bisa ditanami lagi, lama bisa prosesnya baru bisa dikelola. Kami landscape ulang. Jadi kolam sebagian kita gali lagi supaya nanti airnya tetap ada meskipun di puncak kemarau untuk dijadikan budidaya ikan dan untuk penyelamatan spesies akuatik atau tanaman-tanaman air. Sebagian itu yang lain kita mulai tata ulang kembali. Ya, tanami spesies-spesies yang kemudian bisa tumbuh dan berkembang, yang mungkin dulu ada di tempat ini tapi karena dirubah menjadi persawahan lalu kemudian jadikan tambang, maka dia hilang. Ada nama untuk setiap lokasi ini Pak? Ini berapa lokasi kira-kira? Kalau pembagiannya ya? Ini kalau sini sih belum, sudah ada beberapa ini ya, sudah kita seperti camping ground yang depan itu tempat kemah, terus ini green hall, parkiran, dan di belakang lagi ada konservasi. Ini apa? Ini bantilang sebenarnya. Jadi kita tetap pertahankan model ini. Jadi ini model seperti ini adalah dari dulu dipakai oleh orang-orang di sini untuk membuat dan menyimpan batu bata. Iya, jadi kita pertahankan. Bantilang sebenarnya itu dalam pengertiannya itu workshop. Workshop ya? Ya, itu workshop. Jadi tempat membuat. Iya, jadi kalau misalnya di Bontonompo orang yang sebutnya bantilang itu tempat membuat batu bata. Tapi kalau kita ke Bulukumba, daerah Ara dan Bira, bantilang itu tempat membuat perahu pinisi. Jadi, beda makna ya? Iya, beda. Maksudnya apa sih yang dibuat di sana? Iya. Ya, tapi tetap namanya bantilang. Karena itu sebenarnya kalau di translate adalah tempat bekerja. Iya, workshop gitu. Jadi kita pertahankan metodenya. Sekarang kita jadikan sebagai ruang belajar, menerima tamu dan juga jadikan musala. Kemudian kita kembangkan juga untuk perpustakaan atau taman baca. Karena dari tadi kita sudah berkeliling ya, dari ujung sana sampai ujung sana, luar biasa tempatnya yang sangat indah. Di situ juga punya tempat dan tujuan untuk berkegiatan seperti apa. Nah, sekarang kita sudah duduk di sini dan lebih sejuk lagi ya ternyata ya Pak. Nah, dari tadi saya melihat warna biru itu Pak. Jadi itu mungkin bisa dijelasin itu air apa gitu? Atau mungkin kita coba dulu. Oh iya, bisa dicoba dulu ya langsung ya. Saya kira Sipertus. Ternyata ini apa Pak? Itu teh bunga dari namanya Clitoria ternatea. Bahasa umumnya bunga telang. Jadi itu dari bunga. Jadi kan ada beberapa spesies tanaman itu yang menjadikan sebagai pewarna alami. Nah, kalau ini bisa dijadikan pewarna makanan karena dia alami, pasti sehat. Yang kedua bisa dijadikan teh. Tapi memang warnanya biru. Biru, tapi kalau dikasih jeruk berubah jadi warna ungu. Iya, berganti lagi. Tanamannya di sebelah mana Pak? Nanti ada di sini, nanti kita lihat sebentar. Ini enak ya Pak. Itu bagus untuk menstimulasi saraf otak agar berfungsi lebih optimal. Iya. Selain itu apa lagi Pak? Antioksidannya tinggi.
Jadi radikal bebas dalam tubuh itu bisa kita anti keluarkan. penuaan juga ya. Ini khusus buat cewek-cewek di luar sana yang mau awet muda. Ini bagus sekali untuk bisa diminum setiap saat. Bisa diminum tiap hari ya Pak? Bisa diminum tiap hari, tapi jangan terlalu banyak karena dia memicu pengapuran. Jadi kan sebenarnya apapun kalau terlalu banyak kan tidak baik. Iya, betul, jadi betul. diminum secukupnya. Cukup kalau 1 gelas setiap hari. Ini Bapak produksi juga atau gimana? Ya, kita itu jadikan ada sebagai sumber ajar. Jadi kalau ada tamu, misalnya adik-adik itu kan misalnya itu berubah karena zat kimia. Itu metodenya perubahan kimiawi. Iya. Jadi warnanya dari air biasa berubah jadi biru, dikasih jeruk berubah jadi ungu. Oke, Iya. menarik Jadi ada ya. lihat perubahannya. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang soal tempatnya, dan sekarang saya penasaran juga nih Pak, dari promosinya Rumah Hijau Denasa. Karena kan jujur kalau saya sudah lama ya tahu Rumah Hijau Denasa itu di mana, tapi baru pertama kali untuk bisa ke sini. Nah, bagaimana dari sekolah-sekolah yang mungkin sudah pernah ke sini, bagaimana cara promosi dari Rumah Hijau ini? Iya, jadi kalau pertama kali ya, karena kami juga dari awal menginisiasi Rumah Hijau Denasa itu tidak pernah berpikir menjadi daya tarik wisata. Iya. Sekarang malah sudah ada SK-nya menjadi desa wisata. Desa wisata. Iya. Dan kita bermitra dengan Kemenparekraf. Kemudian awalnya kan hanya mau jadikan sebagai area penyelamatan keanekaragaman hayati atau area konservasi lingkungan hidup dan juga tempat belajar, khususnya anak-anak di sekitar Rumah Hijau Denasa. Tapi dalam perkembangan banyak komunitas datang belajar, berkunjung, silaturahmi. Terus itu karena sering datang ya, ikut mempromosikan Rumah Hijau Denasa. Di media juga banyak yang kemudian membantu kita datang meliput dan seterusnya. Ternyata dibaca banyak pihak. Sampai ketika suatu hari ya di 2016 itu ada TK di Makassar datang. Jadi awalnya itu kita free. Oke, free. Jadi komunitas datang itu free. Sampai ada sekolah datang mau bayar. Oh gitu. Tapi dibuatkan program. Nah, kami buatkan program. Jadi programnya apa aja Pak? Itu hari anaknya itu mereka datang bulan November. Itu kan panen palawija di area kami. Panen kacang hijau. Jadi anak itu datang panen sampai kacang hijau itu dia jadikan bubur kacang hijau. Jadi ikut prosesnya. Bayangkan kalau anak TK itu sampai siang pukul 2 itu sudah jadi bubur kacang hijau. Cepet jadi banget ya Pak. Kan sudah masa panen kan, jadi hanya panen, menjemur, kemudian dibersihkan, lalu kemudian dimasak jadi bubur kacang hijau. Itu anak-anak habiskan itu. Oke, dari sekolah mana kalau boleh tahu Pak? TK Telkom. Jadi TK Telkom. Jadi mereka itu kata orang tuanya yang juga dampingi, anaknya jarang menghabiskan makanan, tapi itu harus dihabiskan karena jawabannya begini. Ini ya namanya bubur kacang hijau. Capeknya baru bisa jadi bubur. Jadi mereka jadinya menghargai makanan karena dia ikut prosesnya. Betul. Karena kan tidak ada. Jadi dari situ kami belajar membuat kemudian program untuk memperkenalkan pangan utama ke anak-anak, minimal melakukan satu tahapan dari proses produksi, sehingga muncul rasa menghargai, bukan hanya pada tanamannya, tapi siapa yang terlibat, misalnya menghargai petaninya. Makanya tadi kamu itu dikasih caping supaya ada nuansanya, merasakan feel-nya bahwa oh iya ini yang dipakai dulu orang-orang tua, kan semuanya dari alam ya. Jadi ke Denasa itu salah satu konsep yang lain adalah datang ke Denasa itu kita kembalikan kita kembali ke alam lagi. Kita seolah-olah kembali ke ketika teknologi belum ditemukan. Betul. Dan orang-orang itu tergantung sepenuhnya pada alam. Sehingga semua sumber daya di alam itu dimuliakan, dihargai karena itu bermanfaat. Kemudian kita juga menjadi tahu bahwa tahapan untuk produksi pangan itu tidak mudah. Tidak ada loh makanan yang ditanam hari ini besok dikonsumsi betul. Dan karena itu kita harus menghargai. Menghargai siapa yang mengusahakan, menghargai tanamannya sendiri, dan menghargai siapa yang menjadikan dia ada di rumah kita. Ya pastinya orang tua kita kan, karena usaha beliau yang bangun bahkan subuh, pulang bahkan sudah malam. Karena tidak ada orang tua, satu orang tua yang di dunia ini atau nyenyak tidurnya atau nyaman perasaannya tidak. Sedangkan dia punya tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Kita harus kemudian mendorong anak itu menghargai. Karena di masa seperti ini anak-anak kita itu tantangannya berat. Tantangan terbesar itu gawai, gadget.
ya, apapun namanya. Apalagi kalau dia sudah kecanduan main gawai dan apalagi kecanduan main game, itu tidak ada orang yang bisa menekan, dan itu berbahaya. Itu sebenarnya kita mau stimulasi mereka melihat bahwa alamnya keren ya. Dan kita kemudian akan mendorong mereka itu untuk meneliti lebih banyak lagi, menemukan hal-hal yang lain. Karena kan semua spesies itu diciptakan ada tujuannya oleh pencipta. Tugas kita itu adalah menemukan rahasia-rahasia dari penciptaan mereka. Kemudian setelah itu mereka akan diajari tentang tanaman-tanaman. Jadi diperkenalkan apa namanya dalam bahasa lokal, apa namanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin, kemudian apa manfaatnya. Dan kami sampai sekarang ini masih suka memperkenalkan tanaman-tanaman yang umum, yang orang anggap setiap hari bisa ketemu, tapi mungkin belum tahu ada sih apa manfaatnya tanaman yang diciptakan. Kayak rumput ya, kamu ada beberapa spesies rumput. Ini kalau orang lihat hijau begini, mungkin dia pikirnya satu spesies. Ini kayak gini nih, ini yang ini. Beda-beda ya Pak? Ya, yang ada ini, yang lebar, ada yang ini namanya Rotundus, jenis rumput teki. Dia berumbi. Umbinya ini, kamu kalau diambil, dibersihkan, dicuci, harganya 270.000 per kilo. Rumput yang kita injak-injak. Dan ini yang dipakai perempuan menjadikan glowing, karena ini bahan membuat bedak. Banyak sekali dan ini diinjak-injak. Selama ini orang pikir rumput itu hijau semua, sama spesiesnya beda-beda. Jadi macam-macam. Ini mengumpulkan juga. Terus kalau sekarang ini kita masih mengedukasi orang untuk tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu kaya. Hanya dibutuhkan sebenarnya orang-orang kreatif, jujur, kemudian punya dia konsisten ya, istiqamah, yang bisa mengembangkan bangsa ini. Itu sebenarnya karakter. Banyak sih, ada 18 atau 17 karakter yang dibutuhkan bangsa kita untuk kemudian ikut terlibat dengan baik. Tapi menurut saya 2 karakter utama itu yang bisa membangun bangsa. Karena kita orang kaya, bangsa kita kaya raya. Kadang, tapi sayang sekali ya, kekayaan kita kadang malah diolah orang luar. Dibawa keluar bahan bakunya, dikirim ke sini HP-nya. Kita beli mahal berkali-kali lipat, padahal kita yang punya hampir semua bahan baku dalam produk-produk luar negeri itu. Kita yang kemudian hanya jual mentahnya dan dibawa ke sana, dikembalikan dalam bentuk jadi, dan kita beli mahal. Kadang malah tidak bisa beli sebagian besar bangsa kita, padahal kita punya. Jadi kami tujuannya dari kedinasan itu salah satunya menstimulasi mereka untuk kemudian menjadi penemu, kemudian orang menjadi kreatif. Jadi tadi kan sudah diajar tanaman, di sini juga diajari membuat clay, Kak Muti. Karya dari tanah liat. Kan di bawah semua ini tanah liat semua kan? Iya, betul. Yang orang-orang mungkin di luar negara lain tuh jadi porselin, jadi apa? Coba pikir jadi porselin, harganya jutaan dan segala macam. Itu kan berhubungan dengan kreativitas. Wow, banyak sekali ya ternyata. Dan kita itu abaikan, bukan bertahun-tahun ya. Sepanjang negara ini ada, kita abaikan. Dijadikan gerabah, tapi gerabahnya itu dari zaman dulu sampai sekarang begitu modelnya, hanya untuk pot bunga dan segala macam. Pada orang luar negeri jadikan tempat makan, jadikan perhiasan untuk dipajang di rumah. Bapak belajar dari mana kalau boleh tahu, Pak? Mungkin dari dulu nenek moyang kita kan punya banyak naskah, setiap hari masih ada jejak-jejaknya yang disimpan dan segala macam. Ya kita menyerap dari situ, membaca. Jadi kayak semua tanaman-tanaman ini memang sudah ada ya? Iya, membaca, mengamati itu penting sebenarnya. Dan membaca itulah yang sebenarnya salah satunya yang kita ajarkan ke Saya sekarang. Bisa sebut saintis nih Bapak ya. Luar biasa. Nah, ini Pak, terakhir kalau misalkan tadi ya kita mau sambung juga paket-paketnya, ada paket cookie class. Itu paket berapa, yang Pak? Keanekaragaman Hayati. Kalau yang paket belajar keanekaragaman Hayati itu include dengan lunch-nya ya, makan siangnya ala kampung. Ada lunch-nya juga. Kita siapkan karena kedinasan itu tidak semua makanan boleh dibawa. Jadi makanan-makanan yang ada sampah akan menimbulkan sampah anorganik itu kita himbau tidak dibawa. Makanan yang terlalu banyak mengandung MSG, micin, pitsin itu juga tidak boleh. Terus makanan yang dari luar. Jadi kedinasan itu dihimbau membawa makanan lokal. Jadi lebih baik kita siapkan supaya ala kampung juga menjadi lebih terasa. Itu harganya 65 per orang. 65 per orang. Itu sudah include cooking, kemudian ada paket tanam padi. Tanam padi. Kalau tanam padi di mana, Pak? Tanam padi ada spesimen sawah yang kita sudah buat. Jadi anak-anak belajar di sana. Kita tidak bawa ke hamparan. Karena di hamparan itu sekarang banyak sisa-sisa keong. Kan sayang ya kalau nanti dia
baru pertama kali turun ke sawah tiba-tiba dikagetkan teriris kakinya dengan keong, pasti dia merasa mungkin dia merasa tidak mau banyak pergi sawah deh. Atau gimana ya? Kalau rasa jijik ya, anak-anak pertama kali turun ke sawah lumpur itu dianggap bukan lumpur atau dianggap kotoran segala macam. Yang muncul di imajinasi mereka itu tai sapi. Oh ya, takut. Ya, dia jijik itu, jijiknya. Nanti kita sampaikan bahwa itu tidak najis, itu lumpur ya dan segala macam. Dan itu yang selalu setiap hari ditemui oleh petani. Yang kemudian kita bisa makan dari karya mereka berupa nasi dan yang lain, sayur. Jadi kita ajarin mereka supaya mereka rasakan bahwa nanti pada saat makan ya tidak mudah ya mendapatkan nasi itu, tidak mudah mendapatkan makanan, sehingga harus dihargai, tidak dibuang-buang. Kan orang tua kita dulu bilang, nasi itu kalau tidak makan menangis. Iya, padahal itu yang menjadi darah, menjadi daging. Saya dan Kak Muti itu bisa sampai setinggi ini hari ini karena waktu dulu kita lahir kan tidak setinggi ini kan. Iya. Adalah sari-sari makanan yang kita makan, yang harus kita hargai. Jadi ke dewasa itu mereka diajar memuliakan makanan. Coba pikir, kalau dia jadi daging, nggak di ini kan, tidak bisa digantikan seumur hidup kita. Jadi kita ajarin mereka tanam padi itu supaya memuliakan, supaya yang masuk ke makanan mereka itu adalah makanan yang tubuh mereka itu makanan yang dimuliakan. Kita ajarin mereka tanam padi. Iya. Itu berapa? Kalau itu harga normalnya itu 110. 110. Iya. Terus ada paket. Dan durasi jamnya bebas, Pak? Iya, biasanya mereka tiba pukul 9, selesai antara pukul 14 sampai pukul 15. Oh, iya. Sampai sore ya? Iya, sore. Kemudian ada paket terakhir itu sekarang itu namanya paket tangkap ikan. Iya. Jadi ada kegiatan tangkap ikannya. Nanti ikannya dapat bawa pulang. Wow. Iya, terus ada Pak di sini? Kita punya banyak kolam untuk budidaya ikan. Ikan apa saja? Banyak ya? Ada beberapa spesies, ada nila, ada koi, ada ikan lokal, ada juga apa? Ada semua pokoknya. Ada ikan-ikan yang air tawar lah yang bisa dibudidaya. Iya. Kalau itu normalnya 135 per orang. Tapi paket tanam padi dan tangkap ikan itu semua anak pulang bawa oleh-oleh, bawa sayur segar. Oh, itu sayur apa tuh Pak? Macam-macam yang ada tersedia di mitra kami. Kan kami juga bekerjasama dengan petani dan ini peternak dan macam. Jadi itu kami itu bagian dari instrumen yang kita sebut namanya menanam kenangan. Kan biasanya kalau datang tanpa didampingi oleh orang tua, saya bayangkan itu baru masuk turun di rumah, terus teriak-teriak, bunda saya mau sayur, itu instrumen. Bahwa kalau misalnya pergi kemana, ingat orang tua, orang di rumah bawakan oleh-oleh atau apa. Nanti kalau sukses jadi direktur, bahkan jadi menteri misalnya, jadi bupati, ya ingat orang tuanya, jangan dilupakan karena mereka yang mengantar kita menjadi orang sukses. Ya. Gitu. Jadi setiap kegiatan memang punya makna tersendiri ya. Dan semua paket itu ada paket literasinya. Karena kan tagline-nya kalau di kebun dinasa ini konservasi wisata literasi. Jadi mereka itu wajib kalau dia TK sampai kelas 3 itu membuat gambar. Pengalaman belajar selama sehari ini, mulai bangun tidur sampai kegiatan terakhir. Itu digambar. Itu kan begini Kak Mutia itu muncul karena kita itu bangsa yang lalai untuk mendokumentasi. Kita malah lebih sering bicara. Kalau disuruh kemudian membuat tulisan segala macam ini susah. Mungkin kalau dia hanya beberapa orang dari ratusan orang itu yang terbiasa menulis, oh saya hari ini dari sini segala macam. Kita itu mau jadikan habit terbiasa. Jadi memang pentingnya untuk bisa journaling. Iya, untuk menulis. Kan dokumen-dokumen penting kita bukan di sini sekarang kalau kita mau dapat. Iya. Harus ke Belanda. Harus ke Leiden, iya harus ke ke negeri kincir angin untuk menemukan dokumen-dokumen yang penting yang lama ya. Dan itu sejak dulu kita selalu takjub dengan orang luar yang sangat telaten bahwa hari ini jam segini dia tiba di mana, dia tuliskan, sehingga itu menjadi dokumen yang otentik yang kita bisa punya. Nah, sekarang susah kita temukan. Iya. Oke Pak, jadi pesan-pesan kreativitas apa segala macam. Oke Pak, jadi terakhir nih pesan-pesan untuk para anak muda di luar sana, gimana sih cara untuk bisa aware lagi dengan alam kita sekarang ini? Kalau saya ya biasanya sih mengajak mereka untuk kemudian amati sekitar kita. Penting loh itu mengamati sekitar kita. Tanaman apa yang masih tersisa di sekitar kita, hewan apa yang masih ada. Ya burung-burung apa yang masih ada, ya, kemudian peduli ya.
Kalau jangan apa yang ada yang masih liar, masih hidup dengan baik di sekitar kita, kita mau rasa milikinya tinggi, mau ambil dan segala macam, biarkan dia berkembang biak. Yang selanjutnya ya adik-adik, maksudnya yang misalnya ada di Nobel ataupun yang di luar sana yang lagi menuntut ilmu, kalau sudah dapat ilmunya pulang kampung, bangun kampungnya. Jangan semua mau tinggal di kota, ya, karena kita penting untuk membangun Indonesia secara keseluruhan ya. Ya. Jadi kalau sudah belajar langsung pulang kampung dan bikin sesuatu yang bisa at least bisa bangun desanya sendiri. Pokoknya punya mimpi dulu lah. Kan kalau sudah punya pengetahuan, sudah punya skill, itu bisa membuat apa sih mimpi yang cocok untuk saya. Ya, kemudian wujudkan mimpi itu di kampung supaya kita ini. Kemudian kita sekarang hidup secara ini ya di era globalisasi. Kalau Anda membiarkan potensi bangsa kita itu begini saja, orang lain akan masuk dengan banyak cara. Anda suka atau tidak suka, Anda panggil atau tidak panggil, mereka akan datang dan mengambil kekayaan kita, ya, mengambil kekayaan kita dan tanda kutip kalau Anda tidak siap. Jadi sekarang manfaatkan. Kalau minimal Anda jaga kekayaan kita. Kalau di NASA itu harus membuat rumah jadi NASA sampai 15 tahun dulu. Atau 10 tahun dulu, kemudian bisa menjadi tempat wisata, menjadi ekowisata. Kalau di belakang rumah Anda itu hamparan sawah yang indah, landscape gunung yang cantik, tunggu apa lagi? Harus dimanfaatkan. Itu kan tidak perlu seperti saya yang harus tanam pohon dulu, menjaganya dulu bertahun-tahun. Sekarang Anda menguasai sosial media, kemudian ajak orang dari sekitar kita, pasarkan itu. Supaya ada perputaran ekonomi yang kemudian bisa menyelesaikan alam kita dan kita bisa berpikir lagi apalagi yang kita lakukan, karena kita sebenarnya tidak boleh pragmatis ya. Apa yang semua kita miliki kita mau jual, apa yang kita punya kita mau tambang, kita mau jual. Yang penting hari ini bisa kemudian dapatkan apa yang kita mau punya kendaraan yang bagus, atau mungkin mau tampil di luar dari kemampuan kita, itu sudah tinggalkan, tidak ada gunanya gitu ya. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah kita menjadi pionir, menjadi pembuka jalan, untuk menemukan tonggak-tonggak baru untuk menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Ya, untuk tidak pragmatis, kemudian ketahanan bangsa kita semakin kuat, tidak mudah dianggap remeh di percaturan internasional. Ya, jadi ayo kembangkan bangsa ini. Dan itu sebenarnya simpel sebenarnya. Yang pertama, kita punya mimpi, buat alurnya mencapai mimpi itu. Kemudian kerja keras, tidak ada loh yang bisa dicapai tanpa kerja keras. Istiqamah. Jangan bahwa hari ini mimpi Anda A, besok C, pindah lagi nanti bisa D, sampai habis usia Anda itu tidak akan pernah sampai kepada satu titik. Jadi pokoknya apapun itu yang kita mau, cita-cita kita apapun itu pasti diuji. Bahkan orang tidur pun diuji. Jadi kalau kita jadi manusia rebahan, pulang kampung manusia rebahan, lawan mungkin 1-2 hari orang tua itu masih senang, tapi kalau sudah hari keempat orang tua itu mulai kesal. Apa kerja? Kenapa tidur terus? Kan jadinya ya. Padahal orang tua itu adalah orang yang harusnya mensupport kita. Jadi ambil. Karena kalau kita mati itu tidur dan selamanya tidak akan bangun. Sekarang manfaatkan kesempatan itu. Ya. Manfaatkan semuanya, Pak. Iya. Sekarang harus berubah lah menjadi anak yang lebih kreatif. Karena orang sekarang sebenarnya lebih kreatif, luar biasa. Tapi jangan habiskan gara-gara games, gara-gara gawai, atau karena harus merawat perasaan dan segala macam. Sekarang ayo bangkit dan kembangkan, belajar dan konsisten. Nah itu betul kuncinya. Oke, Pak, terima kasih banyak. Kita banyak ngobrol juga, luar biasa, banyak sekali informasi di dalam, dan saya bersyukur sekali saya sudah berada di sini bersama Pak Darmawansa Denasa selaku dari yang punya rumah hijau Denasa sendiri, luar biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di YouTube kita. Jangan lupa untuk terus ikuti dan subscribe pastinya di YouTube kita di @nobelindonesia-institute. Jangan lupa juga follow Instagram kita di nobelinstitute.id. Saya Muti Syahida, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.